Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Nurisani dengan akhir NIM 88. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai komunikasi. Nah, secara sederhana, komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak yang lain dengan tujuan agar pesan tersebut dapat dipahami dengan benar. Jadi, komunikasi bukan hanya soal berbicara atau mengirim pesan, tetapi juga tentang bagaimana pesan tersebut diterima dan dimaknai oleh si penerimanya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berkomunikasi baik secara sadar maupun tidak sadar. Namun, dalam konteks organisasi atau dunia kerja, komunikasi ini memiliki peran yang jauh lebih penting karena berkaitan langsung dengan kinerja, kerjasama, dan pencapaian tujuan bersama. Jika komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka sangat besar kemungkinan akan terjadi kesalahpahaman. Yang selanjutnya ada fungsi komunikasi. Komunikasi memiliki beberapa fungsi utama dalam organisasi. Yang pertama itu komunikasi berfungsi sebagai alat manajemen, yaitu untuk mengarahkan, mengkoordinasi, dan mengontrol pekerjaan. Atasan menyampaikan instruksi dan bawahan melaporkan hasil kerja melalui komunikasi. Yang kedua, komunikasi berfungsi sebagai sarana memberikan dan menerima feedback. Melalui feedback, seseorang dapat mengetahui apakah pekerjaannya sudah sesuai atau masih perlu diperbaiki. Yang ketiga, komunikasi juga berfungsi untuk mengekspresikan emosi seperti perasaan senang, kecewa, atau tidak setuju. Selain itu, komunikasi berfungsi untuk mempengaruhi orang lain dan sebagai sarana pertukaran informasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh aktivitas dalam organisasi sangat bergantung pada komunikasi. Kemudian ada proses komunikasi. Nah, proses komunikasi dimulai dari pengiriman pesan atau komunikator yang memiliki ide atau informasi. Nah, ide tersebut kemudian dikodekan ke dalam bentuk pesan, misalnya melalui kata-kata atau tulisan. Setelah itu, pesan disampaikan melalui saluran komunikasi tertentu seperti lisan, tulisan, atau media digital. Nah, kemudian pesan diterima oleh penerima dan ditafsirkan sesuai dengan pemahaman masing-masing. Dalam proses ini sering muncul gangguan atau noise, seperti perbedaan persepsi, emosi, atau kondisi lingkungan. Oleh karena itu, feedback menjadi bagian penting dalam proses komunikasi untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan benar-benar dipahami dengan tepat. Berikutnya adalah jenis dan arah komunikasi. Dalam organisasi, komunikasi dibedakan menjadi formal dan komunikasi informal. Nah, komunikasi formal ini bersifat resmi dan mengikuti struktur organisasi seperti surat resmi, rapat, atau sedangkan komunikasi informal biasanya terjadi secara lebih santai, misalnya percakapan antara rekan kerja di luar jam kerja. Dilihat dari arahnya, komunikasi dapat berupa komunikasi ke bawah atau dari atasan ke bawahan. Komunikasi ke atas dari bawahan ke atasan, serta komunikasi horizontal yang terjadi antar sesama rekan kerja. Ketika arah komunikasi ini sama-sama penting untuk menjaga kelancaran kerja dan hubungan dalam organisasi. Yang selanjutnya ada mode komunikasi. Nah, mode komunikasi ini terdiri dari komunikasi lisan, tulisan, dan nonverbal. Komunikasi lisan biasanya digunakan dalam rapat, presentasi, atau diskusi karena memungkinkan interaksi langsung. Nah, komunikasi tulisan digunakan dalam laporan, kemudian email atau dokumen resmi karena bersifat lebih terstruktur dan dapat dijadikan bukti. Selain itu, ada komunikasi nonverbal seperti ekspresi wajah, kontak mata, gerakan tubuh, dan intonasi suara. Meskipun tidak disadari, komunikasi nonverbal ini memiliki pengaruh besar karena dapat memperkuat atau bahkan bertentangan dengan pesan verbal yang disampaikan.
selanjutnya ada komunikasi persuasif. Nah, komunikasi persuasif ini adalah komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi sikap, pendapat, atau perilaku orang lain. Contohnya adalah saat seorang pemimpin memotivasi timnya atau saat seseorang menyampaikan pendapat agar dapat diterima oleh orang lain. Keberhasilan komunikasi persuasif ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti minat penerima, kemudian tingkat pengetahuan, kepribadian, serta cara menyampaikan pesan. Oleh karena itu, pesan harus disampaikan dengan bahasa yang jelas, logis, dan sesuai dengan audiens agar dapat diterima dengan baik. Kemudian sebagai penutup, dalam komunikasi ini seringkali terdapat berbagai hambatan. Nah, hambatan tersebut bisa berupa perbedaan persepsi, emosi yang tidak stabil, perbedaan bahasa, budaya, maupun gangguan teknis. Jika hambatan ini tidak diatasi, maka komunikasi menjadi tidak efektif. Nah, kesimpulannya, komunikasi yang dilakukan secara jelas, terbuka, dan sesuai dengan situasi itu sangat penting untuk mengurangi kesalahpahaman. Komunikasi yang efektif akan meningkatkan kerjasama, kepuasan, dan efektivitas kerja dalam sebuah organisasi. Oleh karena itu, kemampuan berkomunikasi dengan baik merupakan keterampilan yang sangat penting untuk dimiliki. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.